Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, pemirsa MJA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan dari tafsir surat Al-A'la, yang di dalam surat ini kita telah membahas beberapa hal penting yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga pelajaran-pelajaran yang bermanfaat untuk kita semuanya tentang hikmah penciptaan, kemudian bercerita tentang hakikat dunia, kemudian bercerita tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW yang mampu menghafal Al-Quran dengan sekali dengar dan tidak akan pernah dilupakan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya dikecualikan beberapa ayat Al-Quran, yaitu yang mansuh, baik secara bacaan ataupun secara hukum. Kemudian di dalam firman selanjutnya ialah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, wa nuyassiruka lil yusra, bahwa Nabi Muhammad SAW itu akan dimudahkan untuk syariat Islam yang mudah. Dan di sini para ahlu tafsir memberikan penjelasan kepada kita bahwa firman Allah di dalam ayat ini yaitu wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan memudahkan dirimu untuk agama Islam. Di sini ada isyarat kepada kita semuanya bahwa Nabi Muhammad itu memang akan menjadi percontohan dalam menggambarkan kemudahan di dalam agama Islam, bahwa Nabi Muhammad itu akan menjadi suri tauladan untuk kita, akan memberikan contoh yang jelas, yang konkret kepada kita bahwa agama Islam ini adalah agama yang mudah, bukan agama yang susah. Untuk itu Nabi Muhammad SAW pernah bersabda di suatu kesempatan, bu'ithtu bil hanifiyyati as-samha, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama yang lurus, yang mudah. Kemudian juga disebutkan di dalam riwayat bahwa ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aisarahuma. Tidak pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diberikan dua pilihan kecuali Nabi Muhammad memilih yang mudah. Ma lam yakun itsman, selama itu bukanlah dosa. Jadi di sini cukup jelas bagi kita bahwa Nabi Muhammad itu memang adalah percontohan dari agama Islam yang mudah untuk kita amalkan. Nah, kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadzakir in nafa'atid dzikra, maka berilah peringatan bagi mereka yang mengambil manfaat dari peringatan tersebut. Di sini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Muhammad menyampaikan peringatan, menyampaikan kebenaran dari agama Islam ini, apabila mereka itu bisa menerima. Di sini mungkin kalau kita baca sekilas, mungkin ada yang beranggapan bahwa berarti memberikan peringatan itu hanya bagi orang yang ingin mendengarkannya. Kalau orang yang tidak mau mendengarkannya, ataupun orang yang tidak atau enggan untuk menerima nasihat, berarti kita tidak berikan peringatan. Ya, bukan seperti itu maknanya. Akan tetapi ini adalah menyebutkan sebahagian, tapi yang dimaksud ialah keseluruhan. Jadi diberikan peringatan bagi orang-orang yang mau dengar, dan juga orang yang tidak mau dengar juga kita tetap harus memberikan peringatan. Untuk itu di lanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, nanti setelah pemberian peringatan ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, akan ada dua golongan. Golongan yang pertama, wasayadzakkaru may yakhsha,
Sayadzakkaru may yakhsha. Orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan mengambil peringatan. Artinya dia akan mengambil nasihat dari peringatan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yatajannabuhal ashqa. Golongan yang kedua ialah golongan orang-orang yang celaka, orang-orang yang tidak menerima dan menjauhi peringatan-peringatan tersebut. Nah, di sini dijelaskan bahwa al-ashqa itu adalah asyaqi, yaitu orang-orang yang celaka, atau al-kafir, orang-orang kafir. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dua golongan ini, ya, golongan yang kedua yaitu orang-orang yang tidak mau mendengarkan peringatan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaslan narul kubra. Akhir dari perjalanan mereka ialah mereka akan masuk ke dalam api neraka yang besar. Na'udzubillahi min dzalik. Diberikan penjelasan oleh para ahlu tafsir bahwa yang dimaksud dengan api neraka yang besar itu ialah lawan dari api dunia. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda kepada para sahabat, narukum hadhihi juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam, na'udzubillahi min dzalik. Jadi api yang ada di dunia ini hanyalah 1 dari 70 bagian api neraka jahannam, na'udzubillahi min dzalik. Artinya ini siksa ataupun azab yang sangat pedih yang akan didapatkan bagi orang-orang yang tidak mau mendengarkan peringatan dari Nabi Muhammad SAW ataupun peringatan dari para penerus Nabi Muhammad SAW, para ulama yang memberikan peringatan kepada kita. Jadi akhirnya itu apa? Akan masuk ke dalam api neraka yang besar. Kemudian juga di dalam riwayat lain dikatakan bahwa api neraka itu, atau di neraka itu terdapat tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda. Maka orang-orang kafir itu akan masuk ke api neraka yang sangat besar. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa api neraka yang besar di sini ialah derajat paling bawah dari neraka, na'udzubillahi min dzalik, sebagaimana keterangan di dalam ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, bahwa orang-orang munafik itu tempatnya di bawah neraka, artinya neraka yang paling bawah. Nanti pada saat mereka masuk ke dalam api neraka, yaitu orang-orang yang tidak mau mendengarkan peringatan dari Nabi Muhammad SAW, keadaan mereka di dalam neraka seperti apa? Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Mereka di dalam neraka tidak mati dan tidak hidup. Ini maksudnya apa? Apa yang dimaksud tidak mati dan tidak hidup? Dijelaskan oleh para ulama bahwa la yamutu mautan fayastarihu bihi. Jadi orang yang masuk neraka ini, mereka tidak akan mati. Karena apabila orang yang diberikan azab kemudian mati, dia akan beristirahat dari azab. Tapi mereka tidak ada istirahatnya. Setelah mereka mati, mereka akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka tidak akan mati untuk istirahat. Wala yahya, dan mereka tidak akan hidup hayatan yantafi'u biha, kehidupan yang baik ataupun yang nyaman, karena hidup mereka penuh dengan azab di neraka. Sehingga dikatakan di dalam ayat ini keadaan mereka itu antara hidup dan mati. Hidup susah, mati pun tak mampu. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan penjelasan tentang orang-orang yang menerima peringatan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan dirinya. Orang yang membersihkan dirinya dengan apa? Bil iman, dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang menerima peringatan dari Nabi Muhammad SAW, menerima agama Islam sebagai agamanya dan menjalankannya, ini termasuk orang-orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla.
Bukan hanya mereka beriman, akan tetapi mereka apa? Menyebut nama Tuhannya. Menyebut nama Tuhannya disebutkan di sini mukabbiran takbiratul ihram, yaitu menyebut nama Tuhannya saat takbiratul ihram. Allahu Akbar fa shalla, kemudian salat. Jadi ini perintah ya secara tidak langsung kepada kita bahwa kalau kita ingin selamat, kita harus sucikan diri kita dengan beriman kepada Allah, menjauhi kesyirikan, menjauhi kekufuran, kemudian kita harus menjalankan sholat ya, di setiap hari. Sebagaimana yang kita ketahui, sebanyak 5 waktu. Wa dzakara asma rabbih fa shalla. Yang mana sholat ini adalah satu dari banyak hal yang diingkari oleh orang-orang kafir di zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka mungkin menerima keimanan kepada Nabi, akan tetapi mereka tidak menerima sholat. Untuk itu harus dilengkapkan bahwa keimanan tidak cukup, harus ada sholatnya, karena sholat dan iman ini hubungannya sangatlah identik. Bal tu'thirunal hayatad dunya, akan tetapi kalian, wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang yang tidak mau beriman, wahai orang-orang yang tidak mau mendengarkan peringatan, kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan dijelaskan oleh Allah bahwa di akhirat itu terdapat sesuatu yang lebih baik dan yang lebih kekal dibandingkan dunia. Tapi kenapa kalian itu lebih mendahulukan dunia? Karena di akhirat itu terdapat sorga yang lebih indah kenikmatannya dan yang lebih kekal. Kemudian disebutkan di ayat selanjutnya, ya perbandingan, setelah disebutkan perbandingan dunia dan akhirat, disebutkan bahwa inna hadza lafis suhufil ula. Sesungguhnya perintah-perintah ini, gambaran-gambaran ini telah terdapat di suhuf. Nah, suhuf itu adalah lembaran-lembaran al-munazzala qabla al-Quran, yang diturunkan sebelum Al-Quran. Kepada siapa? Suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu lembaran-lembaran wahyu yang dikirimkan, yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dan juga kepada Nabi Musa alaihi salam. Diberikan penjelasan asyaratu suhufil Ibrahim, ada 10 lembar wahyu yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, wat Tauratu li Musa, dan Taurat untuk Nabi Musa alaihi salam. Nah, di sini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ditanya salah seorang sahabat bahwa ayat ini, yaitu ayat yang menjelaskan tentang orang-orang yang mensucikan dirinya dengan keimanan kemudian mengerjakan sholat, itu terdapat bukan hanya di Al-Quran, tapi di lembaran-lembaran yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa juga terdapat ayat-ayat ini. Untuk itu ditanya Nabi Muhammad SAW oleh Abu Dzar, qala dakhaltul masjida faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lil masjidi tahiyatan. Ketika aku masuk ke dalam masjid, Rasulullah bersabda, sesungguhnya masjid itu memiliki salam yang disampaikan kepadanya. Faqultu, maka Abu Dzar berkata, ma tahiyatuhu ya Rasulullah, apa tahiyat, apa salam untuk masjid? Qala raq'atani tarka'huma, yaitu 2 rakaat yang kamu laksanakan. 2 rakaat salat. Qultu ya Rasulullah, hal anzalallahu alaika syai'an mimma kana fi suhufi Ibrahim wa Musa? Ditanya Nabi Muhammad oleh Abu Dzar, apakah ada dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang merupakan firman Allah di lembaran-lembaran wahyu yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya Abu Dzar, iqra qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ini juga termasuk lembaran wahyu yang
yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di lembaran-lembaran wahyu yang dikirimkan kepada Nabi Musa dan juga Nabi Ibrahim alaihi salam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa kita amalkan dan bisa menambah keimanan kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.